Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya membuka kasus yang ketiga ini ya. Kasus ketiga ini mengenai rekan ya, sama rekan. Jadi ceritanya seperti ini. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Pada kasus ini, sebagai coach atau guru akan diperankan oleh Ibu Saminam. Kemudian, sebagai coach atau rekan guru diperankan oleh Pak Satria Bangun. Saya sebagai observer, Wanda Ari Rebowo. Untuk selanjutnya akan saya beri kesempatan waktu tempat kepada Ibu Saminam dan Pak Satria Bangun untuk memerankan skenario dan dialog kasus 3 tersebut. Waktu dan tempat saya persilakan dengan segala hormat. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Bu. Kok saya mendengar nih suara Bapak ini menjawab kok tidak seperti biasanya ya? Kok kurang semangat menjawab salam saya ini, padahal biasanya Bapak ini orangnya selalu ceria ini. Ada apa ya, Pak ya? Apakah Bapak sedang ada masalah? Aduh, jadi nggak enak sih ini, Bu. Iya sih, sebenarnya saya punya masalah. Tebakan Ibu benar sekali. Sebenarnya, kan bagaimana ya saya sampaikan ya? Sebenarnya saya sedang memikirkan sesuatu ini, Bu. Tapi saya tidak tahu harus bercerita sama siapa. Terus saya sulit menceritakannya, Bu. Agak sesak napas saya ini jadinya. Makanya tadi saya jawabnya agak lemas begitu loh, Bu. Oh, oke. Baiklah. Kalau begitu Bapak tenangkan diri dulu ya. Bapak tenangkan diri dulu. Bapak duduk yang tenang. Coba Bapak pejamkan mata sebentar. Oke, sudah Pak. Coba tarik nafas pelan-pelan. Keluarkan juga pelan-pelan. Oke, kita ulang ya Pak ya. Coba ulang sekali lagi ya Pak ya. Tarik nafas pelan-pelan. Oke, keluarkan pelan-pelan. Oke, mantap. Nah, sekarang bagaimana yang Bapak rasakan? Apakah Bapak masih merasa sesak? Sudah agak lega sih ini, Bu. Sekarang saya sudah agak tenang kayaknya. Iya, terima kasih untuk metodenya. Oke, alhamdulillah. Nah, baiklah. Sekarang Bapak kan sudah tenang. Jadi kalau Bapak tidak keberatan, apakah saya boleh mendengarkan cerita Bapak? Apa sih sebenarnya yang membebani pikiran Bapak? Mana tahu ya kan, saya nanti bisa sedikit membantu. Iya, terima kasih Bu untuk waktunya dan kesempatannya. Apalagi Ibu sudah bersedia ini mau mendengarkan cerita dari saya. Tapi maaf ya Pak sebelumnya, apa sih kira-kira yang Bapak harapkan gitu dengan perbincangan kita ini nantinya? Saya sih
hanya mengharapkan begini ya kan Bu, nantinya ada solusi atas permasalahan yang saya hadapi ini, dan ada langkah-langkah yang bisa saya ambil untuk menyelesaikan masalah saya ini. Karena sesekali saya memang masalahnya ini Bu, aduh udah pening lah kepala, entah kenapa lah ini bisa kena pula sama saya. Oke, tenang Pak ya. Oke, sekarang coba Bapak Iya. ceritakan permasalahan Bapak, silakan Pak. Sebenarnya kan begini ya kan Bu, tadi saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah terkait supervisi oleh pengawas kemarin. Entah kenapa lah pula tadi dipanggil ibu kepala sekolah itu saya. Oh, jadi Bapak tadi ditegur ya oleh kepala sekolah kita. Iya, Bu. Emangnya ada apa? Kenapa dengan supervisi yang kemarin rupanya Pak? Ibu nggak tahu ya ceritanya Bu. Padahal udah agak rame sih. Tadi diceritakan guru yang lain. Sebenarnya gini kan Bu, ibu pengawas yang melakukan supervisi saat saya mengajar ternyata keberatan dengan cara mengajar saya yang tidak menggunakan buku teks. Padahal saya sudah jelas bahwa yang saya ajarkan itu sudah mengacu pada kurikulum meskipun tidak menggunakan buku teks. Namun entah kenapa ibu pengawas itu nggak terima gitu Bu. Entah di mana lah salah saya nengok ibu pengawas itu. Aduh, entahlah Bu. Oke, ya. Apakah ada yang lain yang masih menjadi beban pikiran Bapak? Iya, betul Bu. Ini ada banyak sih ini kayak gini ya kan Bu. Saya bingung kali nengok ibu kepala sekolah dan ibu pengawas kita ini. Aduh, entahlah Bu, entah kayak mana lah saya nanti ngadapinya ini. Oh, kalau gitu saya sepertinya lebih tertarik lagi ini. Coba Bapak ceritakanlah detail permasalahannya coba. Oh gini kan Bu, hari itu kan saat supervisi oleh pengawas, saya memang ngajar ya kan, nggak pakai sumber yang nggak pakai menggunakan buku teks seperti yang disuruh oleh ibu pengawas itu. Saya pakai sumber belajar yang lain, yaitu video, dan saya juga menggunakan games dalam pembelajaran saya. Setelah selesai mengajar, saya diingatkan agar lain kali kalau mengajar itu harus menggunakan buku teks. Padahal yang saya ajarkan itu sudah sesuai kok Bu dengan buku teks yang dimaksudkan oleh pengawas itu. Games yang saya buat juga sudah sesuai. Jadi saya agak sebel aja lihat ibu pengawas itu Bu. Tapi ibu nggak usah bilang dulu ya sama ibu. Oke, aman. Saya jadi merasa terganggu, apalagi setelah itu kan Bu, ibu pengawas itu aduh lebih parahnya lagi ngadu pula dia sama ibu kepala sekolah loh Bu. Aduh, entahlah Bu. Oke. Tapi sebelumnya ya Pak ya, saya jadi ingin tahu nih Pak, apa sih sebenarnya alasan Bapak, kenapa pula Bapak harus menggunakan sumber belajar yang lain seperti itu Pak? Bukankah itu jadi merepotkan Bapak jadinya? Repot sih memang betul Bu, begitu memang tambah repot. Cuman kan ketika saya melakukan metode belajar yang lain itu anak didik saya menerima pembelajaran yang saya sampaikan itu, mereka lebih tertarik gitu loh Bu. Terus ketika saya putarkan video dan juga model games yang saya bawakan, pembelajaran itu jadi lebih bermakna dan berkesan bagi anak-anak. Gampanglah diserap mereka pelajaran itu Bu, dibanding kalau pakai buku teks kan kayak ngantuk-ngantuk Bu tengok di belakang orang itu. Betul. Oke. Selain alasan ini, apakah menurut Bapak masih ada alasan lain yang mendorong Bapak menggunakan sumber belajar selain dari buku teks tersebut? Sebenarnya banyak sih Bu, apalagi kita sebagai guru kan pasti banyak metode-metode yang bisa kita lakukan. Tapi baru-baru ini saya mendapatkan materi pengenalan. Oke.
Pembelajaran berdiferensiasi. Oh, kalau boleh tahu, apa itu ya Pak ya? Saya baru dengar juga ini. Gitulah kan Bu, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah sebuah pembelajaran dengan memperhatikan perbedaan kebutuhan belajar anak didik. Begitu kan nggak sama itu semua Bu, kayak si Joltup lah sama si Indah. Si Joltup, aduh, kita jelaskan sampai 15 kali nggak ngerti-ngerti dia Bu. Kalau si Indah sekali aja kita jelaskan udah ngerti dia Bu. Mana mungkin bisa sama lah metodenya bisa disampaikan sama orang itu dulu ya kan Bu. Oke. Saya jadi tertarik nih mendengar alasan Bapak ini. Tapi sebelumnya ini dulu, apakah Bapak pernah mengajar menggunakan buku teks? Pastinya udah pernah lah Bu, nggak mungkin lah nggak pernah kita pakai buku teks. Dulunya saya juga mengajar hanya mengandalkan buku teks Bu, hanya buku teks saja toh yang saya pakai kan. Oke. Terus hasil yang diperoleh oleh murid Bapak itu bagaimana? Jika dibandingkan dengan pembelajaran sekarang ini, apakah ada perbedaan terhadap hasil belajarnya Pak? Pastinya ada lah Bu. Jadi makin berdosa saya pulaan Bu pakai buku teks. Kayak mana lah, nggak ngerti tadi si Jol tuh gibal lah dia jadinya kan Bu. Cuman ya itulah. Jadi perbedaannya banyak kali. Kalau kita pakai model berdiferensiasi tadi beda dengan yang saya buat dengan model yang dulunya itu hanya mengandalkan buku teks. Anak didik itu pun nggak semangat, dia ngantuk-ngantuk lah di belakang, cepat lupa, hasil belajarnya pun rendah. Ditambah lagi kena gibal lagi dari saya. Aduh, lengkap lah Bu. Nah, inilah yang memang yang seharusnya ini diketahui oleh ibu pengawas kita, ya kan? Nah, kalau menurut Bapak lah, kira-kira apalah yang sebaiknya ini Bapak lakukan agar ibu pengawas kita mengetahui alasan ini? Sebab saya lihat karena dia tidak tahu aja ini alasan ini, maka dia itu tidak setuju itu kemarin. Dia keberatan terhadap Bapak itu, ya kan Pak? Apa kira-kira yang bisa ini Bapak lakukan agar ibu pengawas itu mengetahui alasan ini? Iya sih Bu. Kemarin saya juga sempat berpikir seperti yang Ibu jelaskan itu. Bagaimana lah ya? Sebaiknya saya harus temui aja lah ibu pengawas itu ya. Biar ku jelaskan aja lah dulu sama ibu pengawas itu. Biar ngerti lah dulu ibu itu tentang pembelajaran diferensiasi. Karena sayang kali kurasa lah Bu, kalau pakai buku teks itu nanti terus di kelas, aduh udahlah Bu, udahlah begitu. Kayaknya harus kujumpai aja lah ya kan Bu. Oke. Menurut saya itu langkah yang sangat tepat. Ya. Terus lalu nanti bagaimana kira-kira Bapak menjelaskannya? Kayaknya sih pertama-tama kujumpai dulu lah sama kepala sekolah lah. Saya jelaskan dulu ya kan Bu tentang metode yang saya pakai itu tadi sama ibu kepala sekolah. Terus kalau boleh sih saya bisa ngomong langsung sih sama ibu pengawas bahwa dengan semakin beragam sumber pembelajaran yang kita gunakan, maka kebutuhan peserta didik siswa itu pun pasti akan terpenuhi, karena kita tahu juga kan Bu, kebutuhan anak didik itu kan nggak sama semua. Pembelajaran kan lebih berfokus pada murid dan pada akhirnya nanti bisa lebih meningkatkan hasil belajar murid kita. Jadi saya harus tetap menggunakan sumber belajar yang beragam. Kayaknya sih itulah yang harus saya buat Bu. Oke, iya. Lalu bagaimana rencana Bapak mengembangkan sumber belajar yang beragam itu? Saya tertarik nih mendengarnya ini. Gimana ya caranya, rencananya Bapak ini? Iya gini ya kan Bu. Saya nih nanti mau cari-cari dulu ya kan sumber-sumber belajar yang lain, baik berupa video, games, atau belajar di luar ruangan begitu, juga memungkinkan nanti lebih menarik perhatian anak-anak begitu, anak didik kita begitu. Karena yang penting kan anak didik saya ini bisa lebih bersemangat belajar, belajarnya bermakna sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing.
sesuailah sama potensi mereka masing-masing. Nanti dipelajari pun tahap apa di sekolah, nanti di lapangan sana nggak ngertinya dia itu semua pelajarannya, kan sayang kali kayak gitu, Bu. Iya, Janganlah benar. dulu masalah yang pernah saya alami dialami lagi sama peserta didik saya. Nggak usah Oke. lah begitu, iya kan, Bu? Iya, iya. Oke, iya. Itu saya setuju itu, Pak. Kalau bisa pun diajak guru-guru yang lain ya kan, Pak ya? Iya betul, Bu, Seperti betul. gitu, bukan malah dihalangin, malah disuruh kembali ke metode lama gitu ya kan, Pak? Nah, itulah yang mau saya jelaskan Ah, tadi, Bu, sama iya. kepala sekolah sama pengawas itu. Oke. Lalu bagaimana dengan keberatan Ibu pengawas kita? Apakah Bapak akan mengabaikan begitu saja keberatan beliau itu? Ya, sebagai saya bawahannya sih, dia sebagai pemimpin nggak mungkin lah kan, Bu, saya abaikan Iya. begitu. Jadi rencana saya sih, saya mau temui dulu tuh ibu itu begitu. Kalau boleh saya jelaskan lah sama ibu itu tentang pembelajaran yang beragam tadi, model berdiferensiasi, sumber pembelajaran yang nggak hanya berfokus sama buku paket, buku pembelajaran begitu. Biar nantinya yang kasus yang saya alami ini nggak terulang lagi lah maunya sama guru-guru yang lain, Bu. Iya, iya. Oke, supaya nanti Ibu itu juga memahami bahwa itu sebenarnya hanya sebuah kesalahpahaman saja ya kan Pak ya? Iya betul Ibu. Betul. Oke, itu adalah langkah yang sangat tepat menurut saya. Saya senang melihat Bapak sudah bersemangat lagi. Iya sih. Kira-kira siapa ya yang akan membantu Bapak nanti dalam menjalankan aksi ini ya Pak ya? Kan ibu pengawas itu kan nggak saya kenal ya kan, Bu, kadang sekali-sekalinya datang ke sekolah. Ini kayaknya yang paling kenal sih hanya ibu kepala sekolah ini. Nanti saya coba minta bantuan lah dulu sama ibu kepala sekolah agar menanyakan sama ibu pengawas itu kapan bisa bertemu sama saya, atau saya tanya jadwalnya aja lah ya kan. Sebab kalau kepala sekolah ini kan lebih tahu nih waktu yang tepat. Selain itu kepala sekolah kayaknya punya nomor handphonenya. Tertengok aku pula kemarin orang itu tukar-tukaran nomor handphone. Tidak ada yang pelasan nomor handphonenya sama ibu kepala sekolah. Terus nanti saya boleh meyakinkan lah nanti ibu pengawas ini, ibu kepala sekolah nanti pasti duluan saya yakinkan. Setelah itu ke ibu pengawas, alasan saya menggunakan sumber belajar yang maksudnya sumber belajar yang bukan hanya berpatokan sama buku teks gitu. Nanti saya juga akan menunjukkan hasil belajar murid saya saat belajar menggunakan teks saja dan hasil belajar yang menggunakan sumber belajar yang lain begitu. Maksudnya sumber belajarnya beragam begitu. Mudah-mudahan sih mereka berdua itu sadar tentang hal yang saya lakukan itu begitu, dan ini hanya sebuah kesalahpahaman aja sih, Bu. Iya. Oke, mantap itu Pak. Ya itu dia yang bagus sekali. Kira-kira kapan ya Bapak bisa menjalankan aksi ini? Iya Bu, rencana saya sih karena udah pulang pula dari kepala sekolah, kalau enggak tadinya saya mau jumpai, tapi udahlah besok saya pasti akan menemui ibu kepala sekolah terlebih dahulu. Saya akan minta bantuan ibu itu untuk menghubungi beliau dan menyepakati kapan bisa bertemu begitu, biar bisalah saya jelaskan di situ gitu. Oke, saya setuju Pak. Jadi lebih cepat kayaknya lebih baik gitu ya kan? Iya betul Ibu. Nah, saya juga yakin ini, saya sangat yakin bahwa Bapak pasti berhasil menyelesaikan ini Pak. Ya mudah-mudahan sih Bu, kalau kita niatnya baik ya kan pasti dikasih kemudahan lah ya kan Bu. Iya, terima kasih lah Ibu untuk masukannya, untuk bantuan yang Ibu telah berikan. Iya, sama-sama Pak. Selamat sore Pak. Iya, selamat sore Bu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya kira kita boleh tepuk tangan untuk 3 kasus yang selesai dengan lancar, aman ya Bapak Ibu semua. Dialognya natural. Iya. Saya kira sudah maksimal Bapak Ibu ya. Jadi sudah nampak langkah-langkah yang tadi kita dialogkan di kasus 3, sudah nampak langkah-langkah dalam menurut kita, yaitu yang mana tadi tujuan sudah nampak, identifikasi sudah jelas sekali, aksi nyatanya oke, dan juga tanggung jawabnya tadi ada lengkap ya.
Kemudian kalau boleh saya sampaikan lagi Bapak Ibu, jadi coach tadi ada bertanya kepada coach ya, yang untuk memicu si coach untuk menyampaikan tujuannya saat coaching dengan coach. Ya, tadi coach bertanya kira-kira seperti ini, apa kira-kira harapan Bapak dengan perbincangan kita ini? Nah, jadi itu pertanyaan stimulusnya, sehingga coach itu menjawab gitu. Saya mengharapkan nantinya ada solusi dari permasalahan saya. Yang mana tadi permasalahan coach adalah mendapat teguran dari kepala sekolah terkait supervisi oleh pengawas gitu. Kemudian berikutnya di bagian I ya dari model data ya, identifikasi, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach ya, gitu. Jadi saya lihat tadi sudah lengkap ya Bapak Ibu ya. Jadi coach itu bertanya begini kepada coach ya, saya juga ingin tahu apa sebenarnya alasan Bapak, kenapa sih Bapak harus menggunakan sumber belajar lain itu, bukannya itu lebih merugikan Bapak. Jadi ketika itu ditanyakan, maka terungkaplah semua kira-kira permasalahannya gitu. Ya, kemudian coach juga melanjutkan dengan pertanyaan, apakah ada alasan lain yang mendorong Bapak menggunakan sumber belajar lain selain teks. Jadi semakin lengkaplah permasalahan itu secara runtut ya, sempurna, sehingga si coach bisa membuat rencana aksi ke depan ya. Jadi rencana aksi ke depan ini coach juga luar biasa sekali tadi menanyakan, memberikan pertanyaan yang dapat menstimulus coach untuk memberikan ya rencana aksi yang konkret begitu. Jadi coach tadi pertama kali tadi bertanya seperti ini. Nah, ini yang seharusnya diketahui oleh ibu pengawas kita. Nah, kira-kira menurut Bapak apa sebaiknya yang Bapak lakukan agar ibu pengawas mengetahui alasan itu? Nah, langsung dia konkret. Jadi rencana aksi yang ditawarkan atau dijawab oleh coach itu real, nyata untuk menyelesaikan masalah. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan ini. Oke, menurut saya itu langkah yang sangat tepat. Bagaimana kira-kira Bapak menjelaskannya? Jadi secara rinci, bukan hanya rencana kiasan, hanya deskripsi, tapi sudah ada tindakannya apa, kira-kira tekniknya bagaimana gitu. Kemudian coach juga bertanya, bagaimana rencana Bapak mengembangkan sumber belajar yang beragam ya. Kemudian lanjutkan, kira-kira keberatan ibu pengawas itu apakah diabaikan atau tidak, tetap menghargai pengawas begitu ya kan. Kemudian dilengkapi dengan juga pertanyaan, kira-kira siapa yang akan membantu Bapak dalam menjalankan ini. Saya kira itu luar biasa sekali. Kemudian di bagian kegiatan tanggung jawab ya, itu situ di model data coach memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan aksinya. Di sana coach tadi sudah bertanya, kira-kira siapa yang akan membantu Bapak dalam menjalankan aksi nyata ini? Aksi ini maksud saya. Coach sudah menjawab dengan jelas. Kemudian lanjutkan, kapan kira-kira kegiatan realnya yang dilakukan untuk melaksanakan aksi ini, untuk menyelesaikan permasalahan coach. Saya kira itu dari saya tentang komentar saya selaku pengamat observer terkait skenario atau dialog yang sudah diperankan oleh Saminam sebagai coach. Saya kira sudah luar biasa ya, sudah mantap Bapak Ibu tentang kegiatan kita tadi. Oke, kalau begitu mungkin bila ada salah-salah kata perkataan dari saya atau kurang berkenan bagi Bapak Ibu, saya selaku observer dan pembawa acara mohon maaf ya Bapak Ibu. Itu saya tutup dengan wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.